nih bersama saya Hanifah Paramita dalam Jabar Sport Juara. Nah, pada edisi kali ini saya mau ngajakin sang juara deh untuk kenalan lebih lanjut tentang perguruan silat Tajimalela ya. Suatu perguruan silat yang sangat moncer di Tatar Pasundan. Untuk yang kedua nanti saya juga akan ngajakin sang juara nih untuk kita jalan-jalan ke Funakoshi Karate-do Indonesia yang baru saja berulang tahun. Wah, happy birthday nih ya, yang ke-56. Seperti apa nih keseruannya? Langsung aja deh ikutin saya, yuk. Agustus 1974 ini merupakan tanggal didirikannya perguruan silat Tajimalela. Nah, nama Tajimalela ini merupakan nama salah satu raja atau prabu di Sumedang Larang, Jawa Barat. Nah, lengkap banget ini perguruan silat Tajimalela tidak hanya mengajarkan mengenai olah gerak saja seperti olahraga, kemudian bela diri atau juga seni budaya, melainkan juga mental spiritual. Makanya untuk kali ini saya akan mengajak Anda sang juara mengenal lebih jauh tentang perguruan silat Tajimalela. Jabar dikenal sebagai kiblatnya persilatan Indonesia bahkan dunia. Berbagai perguruan silat dengan ragam aliran lahir dari tanah Tatar Pasundan ini. Tajimalela adalah salah satunya. Perguruan silat yang lahir dari karya anak bangsa R. Jajat Kusuma Dinata. Kiprah prestasinya cukup besar bagi perkembangan silat nasional. Dari gemblengan Jatimalela, banyak lahir pesilat Indonesia yang berprestasi dunia, di antaranya keluarga Dani Wisnu dan Sakera, kemudian diestafetkan ke putranya, Hanifan Yudani Kusuma, peraih emas Asian Games 2018. Nuke Kusuma Dinata yang kini dipercaya memimpin manajemen organisasi perguruan silat Tajimalela, bertekad membawa Tajimalela yang lebih profesional, baik manajemen organisasi maupun prestasi tidak hanya nasional namun juga dunia. Oke, sang juara ya, kali ini sedang ada pelantikan dari pengurus pusat dari perguruan silat Tajimalela. Nah, sekarang saya sedang bareng Teh Nuke ya. Teh Nuke, saya mau nanya dong, ini untuk pelantikan pengurus pusat yang baru untuk perguruan silat Tajimalela sendiri, harapan dari Teh Nuke sendiri seperti apa ke depannya mengenai pengembangan dari silat ini sendiri di Indonesia? Oh ya, wah luar biasa ya. Harapan saya banyak, rencana saya banyak, program kerja juga PR banyak. Maka dari itu saya mengharapkan kepengurusan yang ini lebih solid, lebih kompak dan bisa mengaplikan semua program-program kerja kita di masa yang akan datang. Ya tentunya karena kita bergerak di dalam dunia persilatan ya dan seni budaya, kita ingin melahirkan atlet-atlet yang berprestasi di masa yang akan datang. Ya. Kedepannya nih kira-kira program yang akan dicanangkan, yang akan dikerjakan untuk lebih mengembangkan lagi bakat-bakat para pesilat muda di Jawa Barat seperti apa nih? Yang pertama mungkin kita membenahi dulu struktur ya, struktur karena memang database kita ini tiap tahun berubah-berubah. Jadi otomatis secara intern kita harus perbaiki dulu. Kalau untuk pembinaan di atlet-atlet itu sendiri tentunya sudah ada yang mengurus di cabangnya masing-masing, tetapi kita sebagai pengurus pusat memantau dari semua seluruh unrat, kira-kira di setiap unrat ini mana yang kira-kiranya berprestasi, nanti kita yang akan bina diajukan ke taraf yang lebih tinggi lagi untuk mencapai sebagai atlet nasional dan internasional. Nah, kalau sekarang saya bareng Kang Deden, ini Kang Deden boleh dong ceritakan sebagai ketua harian nah gitu ya, nantinya kira-kira ke depannya nih, karena sebagai pesilat-pesilat dari Tajimalela ini kan menyumbang banyak sekali atlet di IPSI gitu ya, ke depannya nanti pengembangan ini seperti apa? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya ketua harian yang mana mungkin alhamdulillah ini pada pembinaan ini dari mulai tingkat unlat sampai kabupaten sampai provinsi kita membina atlet-atlet yang handal yang menggantikan Hanif. Hanif ini kan sekarang alhamdulillah sudah
pada kenal semua, makanya kita masih membina hanif-hanif yang lain. Dari mulai tingkat Unlat, mungkin prestasinya mungkin dari tingkat Porkab, Porda, atau yang lainnya, mungkin PON juga. Nah, ini menjelang PON 2024 nanti di Sumatera Utara dan juga di Aceh. Lantas bagaimana persiapannya sendiri dari Bapak sendiri, Kang Deden? Ya, mungkin yang tadi saya bilang, kita pembinaan itu kebetulan dari tingkat kabupaten dan provinsi, kita sampai ke tingkat nasional, bahwa PON persiapan nanti itu kita mewakili dari masing-masing provinsi ada, termasuk mungkin yang kalau nggak salah untuk pelatih PON Sumatera Utara itu dari kita juga, dari Tajimalela, yaitu Agung. Bahkan waktu itu saya ke Medan, kita ketemu di Kuala Namo, Pak. Ya, bandara Medan gitu. Jadi kita persiapkan bibit-bibit yang memang silat-silat tangguh yang mana untuk menjuarai PON, termasuk mungkin nanti kesananya SEA Games, Asian Games, termasuk mungkin insya Allah juara dunia kita persiapkan. Jadi ini siap untuk mempersiapkan para bibit-bibit unggul, pesilat-pesilat tangguh gitu ya Kang ya, untuk bisa mengharumkan nama Jawa Barat tentunya tadi tidak hanya untuk Indonesia tapi juga dunia gitu ya. Baik, hatur nuhun Kang Deden udah berbincang-bincang bersama kami. Pada kepengurusan 2023-2028, manajemen Tajimalela selain tekad pada prestasi, namun juga tak kalah penting membangun organisasi yang baik dan profesional. Nah, sekarang di sebelah saya ini ada Kang Yudi sebagai Ketua Pelaksana dari Pelantikan Pengurus Pusat Perguruan Silat Tajimalela. Nah, Kang Yudi ini saat ini kan udah pelantikan gitu ya barusan ya. Sudah sah, Mbak. Sudah sah gitu ya. Selamat juga ini untuk Kang Yudi. Kang Yudi boleh ceritakan ini untuk pengurus, jajaran pengurus saat ini terdiri dari elemen mana aja nih? Kalau baik, terima kasih. Kalau untuk kepengurusan saat ini terdiri dari beberapa unsur ya, terutama ada pengusaha di sini, ada tokoh masyarakat juga. Selain tentunya untuk bidang teknis sendiri itu berasal dari perguruan silat Tajimalela sendiri gitu, Mbak. Jadi kenapa kita kolaborasikan biar langkah kita ke depan lebih mudah, terutama berkaitan dengan sinergitas dengan kepemerintahan tentunya, Mbak. Gitu. Terkait dengan sinergitas pemerintahan, kira-kira harapan dari Kang Yudi sini nih, sinergitas dan dukungan apa sih dari pemerintah yang ditunggu-tunggu nih oleh perguruan Tajimalela? Kalau tentunya selama ini pemerintah sudah memberikan dukungan support yang luar biasa tentunya tentang bidang persilatan. Namun saya berharap secara pribadi pemerintah itu bisa lebih mengakomodir kebutuhan perguruan-perguruan salah satunya. Jangan sampai olahraga tradisional ini kalah dengan olahraga serapan di dunia luar dalam hal baik dari segi perlengkapan sarana prasarana. Kalau kita lihat misalkan kita punya rencana kampung persilatan yang sampai saat ini masih digalangkan, masih dikembangkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dengan konsep pemerintahan bisa mewakili dunia pencaksilat tentunya gitu, Mbak. Untuk tema kali ini kan bergerak bersama untuk perguruan menuju profesional. Profesionalitas seperti apa nih yang kira-kira menjadi target dari Tajimalela sendiri? Kalau profesionalisme itu nggak jauh, tidak berkurang sebetulnya tentang penghargaan, reward terhadap baik pelatih maupun perguruan sendiri gitu. Dimana kita tahu bahwa pelatih itu kadang-kadang suka dibayar murah atau suka dikesampingkan gitu ya, dianggap seolah tidak punya kontribusi terhadap atlet, terhadap perguruan, terhadap kota Kabupaten Bandung gitu. Nah, kadang-kadang pelatih-pelatih ini juga miris kadang-kadang kehidupannya, Mbak. Nah, mudah-mudahan dan profesionalisme dari segi materi ini bisa membangkitkan kaum muda, para pelatih-pelatih muda untuk tetap berkontribusi di dunia persilatan tentunya, Mbak. Oke, berkontribusi dan tentunya juga nantinya mencetak prestasi seperti itu ya untuk Jawa Barat, Indonesia dan juga di kancah dunia. Hatur nuhun Kang Yudi sudah berbincang bersama kami. Menuju profesional mengandung konsekuensi dari seluruh insan Tajimalela, baik di lingkup perguruan pusat maupun kota kabupaten di Jawa Barat. Tak hanya pembinaan berkelanjutan guna mempertahankan dan meningkatkan tradisi berkontribusi besar baik lingkup Jawa Barat juga nasional, namun menjadikan Tajimalela sebagai perguruan silat asli Tatar Pasundan yang berkarya untuk kemajuan silat dunia.
Halo Kang Andra. Kang Andra mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh? Oke. Kang, boleh dong ceritain ini sebagai ketua dari Tajimah Lelang Kota Bandung, kira-kira regenerasi nanti pembinaan regenerasi dari yang diprogramkan sendiri seperti apa nantinya? Ya, baik, terima kasih. Insya Allah untuk Tajimah Lelang sendiri nanti akan ada program secara pembinaan jangka panjang, tentunya untuk meneruskan para juara yang sudah lahir dari mulai penerus Hanifan, Sally Andiani, Ahmad Julifikar dan lain-lain. Tentunya itu akan kita gong atau start dengan kepengurusan Renuke ini yang baru gitu. Tentunya dengan berkolaborasi dengan Jawa Barat dan juga saya sendiri di Kota Bandung. Itu mungkin. Ini kan tema ini kan menuju profesionalitas ya. Kira-kira profesionalisme seperti apa yang ditargetkan oleh Tajimah Lelang sendiri? Ya, maksud profesionalitas tersendiri, profesional tersendiri sesuai dengan tema bergerak bersama untuk perguruan silat Tajimah Lelang menuju profesional. Selain dari aspek kinerja pengurus dan juga pelatih, tentunya kami dari kepengurusan juga harapannya akan berlaku atau akan memperlakukan pelatih-pelatih dan juga pengurus secara profesional, baik dari segi finansial, materi maupun kinerja, seperti itu. Maksudnya seperti itu mungkin. Terkait dengan regulasi pertandingan, otomatis sistem latihan dan juga metode latihan di Tajimah Lelang harus mengadop kepada aturan baru yang memang baru disosialisasikan awal tahun ini. Itu merupakan PR besar buat kami, baik di tingkat cabang, provinsi maupun di pusat. Tapi insya Allah kita akan beradaptasi lebih cepat. Terakhir nih, harapan dari Kang Andri sendiri sebagai mantan juara dunia ya terhadap calon-calon pesilat tangguh dari Tajimah Lelang sendiri seperti apa? Harapan dari Kang Andri sendiri sebagai mantan juara dunia ya untuk calon-calon pesilat tangguh lainnya dari Tajimah Lelang sendiri seperti apa? Ya, harapannya tentunya dapat lahirnya pesilat-pesilat Tajimah Lelang yang berbudi pekerti, mengamalkan Pancadharma dan juara di gelanggang maupun di luar gelanggang gitu, seperti itulah. Menjadi juara dimanapun berada gitu ya. Baik, hatur Kang Andri. Wah, luar biasa sekali perbincangan saya barusan dengan Kang Andri. Pokoknya semoga para pesilat-pesilat tangguh dari perguruan tinggi Tajimah Lelang semakin berprestasi, membawa harum nama Jawa Barat di kancah dunia dan juga internasional ya.